Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskina Odia Sherin. Nomor induk mahasiswa 0604030078 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tentunya kita sering mendengar istilah seperti kutipan dan sistem rujukan dalam suatu karya ilmiah, seperti kutipan pendapat atau pemikiran orang lain yang sering disebut dengan kutipan dan footnotes atau catatan kaki. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta penggunaan kutipan dan sistem rujukan dalam suatu karya ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kutipan. Kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menulis ulang pustaka atau bahan bacaan yang telah dibaca. Dan bahan bacaan atau pustaka yang digunakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Adapun fungsi-fungsi dari kutipan, yang pertama yaitu memperkuat teori atau argumentasi. Kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menginformasikan kepada pembaca. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Adapun jenis-jenis dari kutipan, yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan bahasa sendiri tanpa merubah makna dari sumber aslinya. Berikutnya yaitu cara membuat kutipan. Ada dua cara di sini, yaitu yang pertama, cukup ditulis nama penulis, tahun penerbitan, dan halamannya. Yang kedua, cukup ditulis nama penulis, penerbit, dan tahun terbitan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem rujukan. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah sistem rujukan dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah. Sistem rujukan di sini adalah sebuah data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan. Kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, sistem catatan atau note bibliografi. Yang kedua, ada catatan langsung atau parenthetical reference. Sistem catatan atau bibliografi menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau footnotes, catatan belakang atau endnotes, catatan langsung dalam daftar pustaka atau bibliografi. Cara ini direkomendasikan langsung oleh The University of Chicago Press atau yang sering disebut dengan format Chicago. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, maka digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber yang pertama. Singkatan itu ialah IBID, OBJIT, dan LOGJIT. IBID sendiri adalah singkatan dari ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Kemudian ada OBJIT. OBJIT adalah penggabungan kata dari oper citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Kemudian ada LOGJIT. LOGJIT adalah singkatan dari gabungan kata loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Kemudian yang kedua ada sistem langsung atau parenthetical reference. Sistem langsung ini menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip pada daftar kutipan atau list of works cited atau pada daftar pustaka. Tetapi sebenarnya sistem ini lebih banyak digunakan dan ditemukan di selingkung bidang ilmu. Misalnya seperti pada bidang ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Adapun sumber rujukan. Yang pertama yaitu ada buku, jurnal, atau artikel. Yang kedua ada surat kabar atau majalah. Yang ketiga, internet.
yang keempat wawancara, yang kelima angket. Contoh penulisan rujukan. Yang pertama ada contoh dari penulisan footnote, yaitu ada nama, judul, kota, penerbit, tahun, dan halaman, atau yang sering disingkat dengan Najukopentahal. Kemudian yang kedua ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ada nama, tahun, judul, kota, dan penerbit, atau yang sering disingkat dengan Natajukopen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.